Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang-orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan terbenamlah ke dalam laut,' maka pohon itu akan menurut perintahmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, yang namanya nabi-nabi palsu, para penyesat, dan tokoh-tokoh yang mengaku diri tokoh agama dan membawakan agamanya secara brutal, itu sudah ada sejak perjanjian lama, zaman Yesus sampai hari ini. Agama hanya menjadi kedok saja, menjadi alasan, dan Allah tidak ada dalam hatinya. Tujuan dari semuanya itu hanya 2. 1, kedudukan atau jabatan. Yang kedua, uang. Dan yang menjadi korban adalah orang-orang lemah, orang-orang kecil. Tapi para intelektual yang sudah kena cuci otak pun bisa ikut. Dan terhadap orang-orang yang seperti itu Yesus bersikap keras. Kalau ada penyesatan, lebih baik baginya sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu orang itu ditenggelamkan ke laut. Orang seperti itu oleh Yesus dianggap sebagai orang yang celaka, dan orang yang diikatkan lehernya dengan batu kilangan di lehernya dan dilemparkan ke dalam laut. Dalam kitab suci, laut adalah kuasa maut, pastilah tidak selamat. Mengapa Yesus bersikap keras terhadap perilaku buruk nabi-nabi palsu itu? Karena orang-orang kecil itu berharga, tidak boleh disesatkan. Mereka harus dibimbing pada kebenaran dan hidup dalam cinta kasih. Meskipun sebagai manusia kita harus sadar dan mengakui bahwa iman kita ini lemah. Dan karena iman kita ini lemah, kita seringkali berbuat kesalahan, berbuat dosa terhadap sesamanya.
Tetapi kalau sesama kita berbuat dosa dalam 7 hari, dan dalam 7 hari itu ia minta maaf kepada kita, tujuh kali juga kita harus memaafkan. Memaafkan rasanya menjadi irama hidup orang Kristiani, menjadi nafas bagi murid-murid Tuhan. Kita harus mohon ditambahkan kebijaksanaan, ditambahkan hikmat agar kita mampu hidup damai dengan semua orang. Selain kita mohon hikmat kebijaksanaan seperti yang dinasihatkan dalam bacaan pertama tadi, kita memohon ditambahkan iman kita supaya kita tidak menyesatkan orang lain, supaya kita juga tidak terpengaruh oleh penyesatan-penyesatan, kita hidup baik dan benar. Tuhan bersabda, jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kalian dapat berkata kepada pohon ara itu, tercabutlah engkau, maka pohon ara itu akan terbenam di laut. Mari kita terus memohon hikmat, memohon iman, dan iman kita harus bekerja, berbuah dalam kebaikan, dalam kesetiaan, dalam sikap saling memaafkan setiap hari. Dengan begitu kita pantas disebut murid-murid Tuhan. Mari kita lanjutkan dengan upacara pembaharuan